قال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا به وبعلومه آمين يا الله ya rabbal alamin. Monggo para yai, para asatidz, para alumni, kita melanjutkan pengajian kitab Takrib. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun, bermula inilah fasal. Wal matruku, bermula yang ditinggalkan, minas sholati, dari sholat, itu salah satu asya'a, ada 3. Al fardun, yang pertama fardu, wa sunnatun, yang kedua sunnah. Sunnahnya sunnah ab'ad, sunnah yang apabila ditinggalkan itu disunahkan untuk sujud sahwi. Wahayatun, dan sunnah hayat, sunnah yang kalau apabila ditinggalkan nggak usah sujud sahwi, tidak disunahkan. Fal fardu, bermula fardu, itulah yanubu, tidak bisa menggantikan, anhu, dari fardu, apa sujud sahwi, sujud sahwi. Jadi kalau fardu tidak bisa digantikan hanya dengan sujud sahwi. Bal, tetapi indakaro, jika ingat si musolli, hu ing fardu, wa zamanu, sedangkan zaman waktunya itu qoribun, dekat. Jadi nggak bisa diganti sujud sahwi ketika setelah ayat akhir sebelum salam. Tapi dia harus apa? Ketika dia ingat dan waktunya masih dekat, atabihi, maka dia melaksanakan si musolli bihi, terhadap fardu itu, wabana, dan melaksanakan, mengerjakan si musolli alaihi, terhadap fardu, lisahwi, karena lupa. Contoh, jadi kalau kita umpamanya lupa sholat, umpamanya ini lupa rokaat. Ini rokaat 2 apa 3? 2 apa 3? Nah, yang diambil adalah yang kedua. Biasanya kalau lupa ini antara 3 dengan 4. Ini yang keempat apa ketiga? Keempat. Nah, kalau itu langsung diputuskan, jangan syak. Gak boleh ragu-ragu. Langsung 3, pilih yang paling kecil. Berarti dia nambah lagi yang ketiga. Meskipun dalam hitungannya harusnya keempat, tapi karena lupa ya dia ketiga. Kemudian setelah tahiyat akhir nanti memasukkan sujud sahwi, disunahkan sujud sahwi. Kemudian apabila ini umpamanya setelah salam ada yang ngingetin atau makmumnya ngingetin, baru 3 rokaat kau udah salam, padahal harusnya 4 rokaat. Nah, makmumnya ngingetin, terus waktunya itu nggak lama. Jadi sekedar ini ada hadisnya. Jadi ketika itu Rasulullah sholat zuhur, ternyata sholatnya 2 rakaat. Setelah salam, kemudian Rasulullah berjalan sebentar keluar ke samping masjid, kemudian senderan di tiang ini lagi, di tiang. Kemudian tanya Dzul Yadain, ya Rasul, apakah engkau sholat ini sholat kosor atau lupa? Jenengan tadi sholat cuma 2 rakaat. Terus beliau tanya sama sahabat yang lain, yang dikatakan dulu benar apa enggak? Iya ya Rasul. Nah, Rasulullah langsung sholat lagi. Langsung sholat. Menambah takbir, melanjutkan 2 rakaat lagi. Nah, itu boleh.
sebelum umpamanya batal wudhunya dan lain sebagainya. Kemudian waktunya itu sekedar yaitu lamanya. Jadi Rasulullah selesai sholat salam, kemudian keluar, kemudian nyender, kemudian ditanya, yaitu berapa menit lah, kira-kira 3 menitan lah. Lebih dari situ berarti batal, harus mengulang sholatnya dari awal. Itu. Nah, tapi kalau masih dekat waktunya, seperti halnya Rasulullah yang selesai salam kemudian keluar sebentar, tanya, ngobrol sebentar tentang masalah waktu jumlah sholat tadi, rakaat tadi, itu boleh. Langsung takbir, melaksanakan sholat yang rakaat ketiga, keempat, kemudian sebelum salam sujud sahwi. Wasunnatu, bermula yang sunnah. Ini sunnah abad. La ya'udu, nggak usah kembali sil musolli ilaiha, kepada sunnah. Ba'da talabusi, setelah mengerjakan bil fardhi, terhadap yang fardhi. Umpamanya tahiyat awal. Tahiyat awal lupa, sudah berdiri. Kemudian baca Fatihah, ruku, nggak usah kembali lagi ke tahiyat awal, nggak usah, karena tahiyat awal itu sunnah, sementara sudah mengerjakan yang fardu, nggak usah diulangi lagi. Lakinnahu, tetapi musolli yasjudu, dia sujud lisahwi, untuk sujud sahwi anha, dari sunnah abad itu. Nggak usah, kalau ketinggalan atau lupa tahiyat awal atau kunut lah, nggak usah kunut lagi, udah aja nanti sebelum salam itu sujud sahwi. Wal hayatu, dan ketiga yaitu sunnah hayat. La ya'udu, tidak usah kembali atau mengulang ilaiha, kepada hayat, ba'da tarkiha, setelah meninggalkannya hayat. Walayah judu, dan tidak usah sujud, tidak disunahkan sujud lisahwi, bagi sujud sahwi anha, dari hayat. Contohnya apa? Yang hayat itu baca a'udzu, la ta'awud, baca iftitah. Yang pertama nggak baca iftitah, yang nggak usah sujud. Wa idza syakka, dan apabila ragu-ragu seseorang itu musolli, orang yang sholat, fi adadi ma, di dalam rokaat, di dalam jumlah rokaat sholatnya, atau dia melaksanakan terhadap ma minar rokaati, dari beberapa rokaat yang ditinggal. Bana alal yakini, bana, dia mengerjakan si musolli alal yakini, berdasarkan keyakinan, wahwa al aqallu, wahwa utawi rokaat atau keyakinan itu al aqallu, yang paling sedikit. Ini 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4, yang diambil yang sedikit, jangan yang 4. Berarti kalau yang 4 pas rokaatnya baru 3, nanti kurang, lebih baik dilebihkan. Wasajada, dan sujud si musolli lisahwi, bagi sujud sahwi. Jadi sebelum wasujud sahwi, tapi sujud sahwi, bermula sujud sahwi itu sunnatun, sunnah. Wa mahaluhu, dan bermula tempatnya sujud sahwi itu qabla salami, sebelum salam. Kalau bahasanya bahasa hal itu sujud ekstra sebelum salam. Jadi sesudah tahiyat akhir sebelum salam. Nah ini nanti kaitannya dengan jamaah. Jadi ketika imamnya itu umpamanya lupa rokaat, umpamanya sudah rokaat kelima, sudah rokaat 4, seharusnya dia
tasyahud akhir, tapi imam naik lagi mau kelima. Si makmum ini wajib tidak mengikuti. Kalau mengikuti berarti dia batal. Dia batal. Sudah mengingatkan dengan subhanallah, itu imam tetap naik rakaat yang kelima. Makmum harus tahiyat akhir. Nah, tahiyat akhir nanti entah dia mau mufarokoh, berarti salam sendiri, atau dia menunggu imam sampai rakaat yang kelima. Itu boleh. Yang tidak boleh itu ketika dia ikut menambah rakaat, padahal dia ingat. Itu yang nggak boleh. Jadi makmum itu harus mengikuti imam kecuali ketika menambah yang rukun, terutama yang biasanya yang jumlah rakaat itu nggak boleh, batal, malah batal. Makanya kalau imam naik ke rakaat yang kelima, makmum tetap duduk tasyahud akhir. Setelah tasyahud akhir nanti bisa mufarokoh, salam sendiri, niat mufarokoh, atau tetap menunggu imam selesai. Nanti salamnya bareng imam. Itu apa namanya, posisi makmum dengan imam. Faslun ay hadza faslun, bermula inilah pasal, wa khamsatu awqatin, bermula 5 waktu, yusalla, tidak boleh melaksanakan sholat, fiha, di dalam 5 waktu. Ini ada yang kelewat ini. Di sini la yusalla fiha sholatan laha sababun. Kalau yang di aslinya itu fiha illa sholatun laha sababun. Kalau di sini sholat berarti la yusolli, tidak boleh sholat seseorang fiha pada khamsatu awqatin, sholatan akan sholat. Laha bagi sholat itu sababun, sabab. Ini agak rancu kalimatnya kalau ini. Jadi kecuali seharusnya. Illa kecuali. La yusolat, tidak boleh sholat fiha pada 5 waktu itu. Illa sholatun, kecuali sholat laha. Kang ikut tetep. Bahasa Jawanya itu. Kadue sholat sababun utawi sebab. Jadi tidak boleh di 5 waktu itu seseorang tidak boleh sholat kecuali sholat yang mempunyai sebab. Kalau tanpa sebab itu nggak boleh. Nah, yang punya sebab itu boleh. Mana? Ba'da sholati subhi. Yang pertama setelah sholat subuh. Hatta tatlu asyams. Sampai terbit matahari. Ini setelah sholat subuh. Itu nggak boleh melakukan sholat. Boleh. Nah, ada bolehnya ini. Yang punya sebab. Seperti apa? Seperti tahiyatul masjid. Itu boleh. Umpamanya mau sholat apa namanya, Idul Fitri. Idul Fitri kita datang setelah sholat subuh, pulang, kemudian berangkat lagi sebelum terbit matahari. Kemudian masuk masjid, sholat tahiyatul masjid. Itu boleh. Karena itu punya sebab. Sebab menghormati masjid. Atau setelah wirid, kemudian kentut. Sholat subuh umpamanya.
kentut, kemudian keluar wudhu, masuk lagi melakukan sholat syukril wudhu, itu boleh, boleh, nggak ada yang karena itu punya sebab syukur wudhu, itu boleh. Wa inda tulu'iha, dan yang kedua itu wa inda tulu'iha, ketika terbit matahari, ketika terbitnya, hatta tatakamala, sehingga sempurna si matahari, fatar tapi'a, dan terangkat qadra rumhin, seukuran satu tombak. Biasanya ini untuk batas sholat duha, mulai sholat duha. Itu. Wa idza stawat, dan yang ketiga ketika matahari lurus di atas kepala lah, lurus. Hatta tazula, sehingga condong, sehingga gelincir ke arah barat. Biasanya penanda waktu zuhur. Tapi boleh ketika sholat Jumat, itu boleh. Atau pas datang ke situ, pas meskipun belum azan, orang datang ke situ, ke masjid, kemudian sholat tahiyatul masjid. Pada saat matahari lurus di atas kepala, itu boleh. Yang boleh lagi itu di Masjidil Haram. Masjidil Haram itu bebas. Ada sholat sesudah tawaf, umpamanya setelah sholat subuh tawaf, habis tawaf kemudian sholat sunnah tawaf, itu boleh karena punya sebab. Yang nggak boleh itu sholat mutlak, nggak ada sebab. Ba'da sholatil asri, dan setelah sholat asar, hatta taghrubas syamsu, sehingga terbenam matahari. Yang keempat. Bagaimana dengan sholat fardu yang qadha? Boleh mengqadha sholat setelah sholat asar, setelah sholat subuh, boleh. Rasul pun pernah melaksanakan sholat ba'diyah, ba'diyah zuhur, itu dilaksanakannya setelah sholat asar, 2 rakaat, boleh. Jadi waktu itu ada yang nanya, katanya nggak boleh ya Rasul, nah, saya tadi lupa, nggak melaksanakan sholat ba'diyah zuhur, dan sekarang saya qadhain sholat ba'diyah zuhur. Jadi kalau yang sudah dawam melaksanakan sholat-sholat sunnah, itu boleh mengqadhanya. Umpamanya biasa sholat sunnah duha, kemudian dia lupa, itu boleh qadha sholat duha setelah zuhur, berarti mengqadha sholat duha atau sholat tahajud dan lain sebagainya. Wa indal ghurubi, dan ketika terbenam matahari. Wa indal ghurubi, dan ketika terbenam matahari. Hatta yatakamala, sehingga sempurna apa ghurubuha, terbenamnya matahari. Itu jadi waktu-waktu yang tidak boleh melaksanakan sholat yang tidak ada sebab. Kalau yang ada sebab itu boleh, seperti sholat kusuf, itu boleh. Atau tahiyatul masjid, itu boleh. Syukrul wudhu juga boleh. Semuanya yang punya sebab itu boleh. Faslun naihadha faslun. Bermula ini fasal, sholatul jamaati, bermula sholat jamaah, itu sunnatun muakkadatun, sunnah muakkad, sunnah yang dianjurkan. Ada yang mewajibkan, fardu kifayah ada. Jadi kalau satu desa umpamanya, satu kampung nggak ada yang jamaah, berarti semuanya dosa. Kalau sudah ada yang jamaah berarti nggak dosa.
Jadi dosanya dosa meninggalkan jamaah. Karena jamaah itu untuk syiar. Wa 'alal makmumi dan wajib terhadap makmum ayan wiya bahwa dia niat. Si makmum al-i'timama akan menjadi imam. Tunal imami selain imam. Kalau imam nggak usah. Nggak usah imaman juga nggak apa-apa. Soal fardhu dhuhri imaman nggak apa-apa. Kalau makmum wajib. Kalau dia nggak niat makmum berarti nggak dapat jamaah. Nggak dapat pahala jamaah. Tapi kalau imam, kalau sudah ada makmumnya, secara otomatis dia sudah menjadi imam dan mendapatkan pahala jamaah. Wa yajuzu dan boleh apa ya tama bermakmum sapa al-hurru, siapa al-hurru yang merdeka bil abdi terhadap hamba sahaya. Boleh. Yang jadi imamnya itu hamba sahaya. Makmumnya wal balighu dan orang yang balik bil murahiq terhadap anak yang belum balik. Anak kecil yang belum balik tapi sudah tamyiz. Yang sudah bisa membedakan ini benar, ini salah. Umur 10-an lah, 9-10. Kalau belum tamyiz kan belum bisa membedakan. Tapi tidak boleh ketika yang jadi imamnya itu anak kecil yang belum tamyiz. Nggak boleh mengikut. Wala tasihu dan tidak sah apa qudwatu rajulin menjadi makmumnya seseorang bi imro'atin, seorang laki-laki bi imro'atin terhadap perempuan. Terhadap perempuan, laki-laki bermakmum pada perempuan, nggak boleh. Dulu ada polemik tahun kemarin kalau nggak salah. Jamaah Jumatan makmum imamnya perempuan, katanya boleh. Karena ada waktu itu siapa tuh ceritanya sahabat Rasulullah. Ternyata setelah ditelusuri makmum laki-lakinya ini belum, masih kecil banget. Itu jadi biasanya orang-orang yang menyepelekan hukum. Siapa lagi? Wala tasihu qudwatu qari'in. Dan tidak sah juga bermakmumnya seseorang yang fasih diummihin terhadap orang yang tidak fasih. Biasanya kalau ummi ini kaitannya dengan Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah itu adalah rukun sholat. Makanya tidak boleh orang yang fasih Al-Fatihah dengan orang yang enggak, yang serampangan, yang merubah ha jadi ha. Bismillahirrahmanirrahim. Itu enggak boleh. Atau yang tasydid. Seharusnya tasydid, dia enggak tasydid. Harusnya iyyaka na'budu, dia imamnya jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dan lain sebagainya. Intinya ini kaitannya dengan Al-Fatihah, enggak dengan yang lainnya. Karena yang rukun qauli itu takbir Al-Fatihah, takbiratul ihram, Al-Fatihah, kemudian tahiyat akhir, kemudian salam. Tapi ummi di sini yang kaitannya dengan Al-Fatihah. Karena kalau yang tahiyat itu enggak kedengeran. Kecuali kalau memang sudah tahu, sudah setiap hari bergaul. Wa ayu maudhi'in, dan dimanapun tempat sholat seseorang fil masjidi
di dalam masjid, di sholatil imami dengan sholatnya imam fihi di dalam masjid. Wa huwa alimun, sedangkan si makmum itu ngerti di sholati terhadap gerakan sholatnya imam. Ajza'a, maka memadai ing makmum. Malam yataqaddam, selama dia tidak mendahului si makmum alaihi terhadap imam. Jadi umpamanya imamnya di pengimaman satu, kalau satu, makmumnya cuma satu lagi nih di pintu keluar, tapi masih kelihatan, masih di dalam masjid. Kemudian dia tahu gerakan-gerakan imamnya itu boleh, tanpa yang menghalangi itu boleh. Yang penting makmum ini nggak di depan imam. Wa in sholat, dan jika sholat si makmum, si imam fil masjid, di dalam masjid. Wal makmumu, sedangkan si makmum kharijul masjid, di luar masjid. Qariban, padahal dekat minhu dari imam. Wa walimun, sedangkan dia ngerti disolatihi terhadap sholatnya imam. Wala ha'ilah, dan tidak ada penghalang gunakan di sana. Jaza, maka boleh. Jaza, maka boleh. Imamnya di dalam masjid, makmumnya di luar. Masih dekat lah, masih kelihatan gerak-geraknya imam. Itu boleh. Yang penting tidak ada penghalang. Kalau ada penghalang, itu enggak boleh. Umpamanya di luar masjid, masjidnya ada temboknya, itu enggak boleh. Faslon, bermula ini pasal, wa yajuzu lil musafiri qasu suratil rubaiyah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.